yang harus kita bawa setelah kita mengaji, jangan mudah membid'ah-bid'ahkan, jangan juga ngegampang-gampangin, sehingga ibadah yang penting niatnya baik. Nah, kalau kita menyadari bahwa ilmu kita belum cukup mumpuni, ya, karena nanti membeda misalnya man amila amalan laisa minni, amal itu aja belum pada kullu bid'atin, belum membahas kata kullu, membahas kata amala. Amila dalam bahasa Arab itu ada kata amila, ada kata sona'a, ada kata fa'ala. Sama-sama mengerjakan, sama-sama pekerjaan, tapi itu maknanya beda-beda. Nah, itu makanya kita meredamlah, cari semangatnya, spiritnya. Ayo, yang penting sholat berjamaah dulu. Nanti ada waktunya membahas, tapi jangan sampai sholat berjamaahnya tidak, sholat 5 waktunya masih bolong-bolong. Kita memperdebatkan sesuatu yang para ulama aja berdebat. Itu pesan saya. Jadi ajak dulu sholat aja, yang penting dia nikmatin sholat, yang penting dia doyan sholat dulu, doyan ngaji. Jangan membahas yang sensitif-sensitif dulu. Boleh, dan itu penting. Supaya apa? Kata Abu Hurairah, aku banyak mempelajari larangan-larangan dari Nabi, supaya apa? Agar aku terhindar dari hal tersebut. Nah, jamaah sekalian yang kemudian fi ayyamin ma'dudat. Ya, di sini dijelaskan al-ayyamu al-ma'dudat ayyamu tasyrik, ya, di sini hari tasyrik secara khusus. Wal ayyamul ma'lumat, dan yang sudah ditentukan atau yang sudah dimaklum, yang sudah diperhitungi, yaitu hari yang 10. Ya, kemudian yakni at-takbir fi ayyam, ya, fi ayyamin tasyrik, fi ayyamil tasyrik ba'da salawatul maktubat. Jadi ba'da salatul setelah salat wajib, ya. Kalau kita hari tasyrik kan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar itu. Jadi dzikir itu dilanjutkan 3 hari, ya. Makanya tidak ada ketika faman ta'ajjala fi yaumaini fala itsma alaih. Barang siapa yang menyegerakan untuk kemudian kembali ke Masjidil Haram, ya, itu tidak mengapa. Wa man ta'akhkhara fala itsma alaih. Kalaupun juga yang ingin berlama-lama memperbanyak zikir atau ada kepentingan tertentu atau ingin berkumpul dulu karena di situ misalnya ketemu dengan sanak saudara, ya, atas alasan yang sunnah maupun yang mubah tidak masalah, tidak ada dosa. Limanit taqa, ya, yaitu untuk orang-orang yang bertakwa. Wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Maka bertakwalah kepada Allah, ya, dan kalian nanti akan kepadanya lah dikumpulkan kembali. Jadi aktivitas di saat wukuf, terus kemudian aktivitas ketika di Mina, itu menggambarkan satu pelajaran, satu ibrah dan tamsil bahwa nanti kamu di yaumil mahsyar, crowdednya mungkin tanda petik penderitaannya kan panas, ya, di sana, ya, biasanya musim haji itu panas, keseringan lah panas gitu. Atau ketika berdesak-desakannya, itu jerih payah yang kita lakukan. Makanya ibadah haji itu yang membutuhkan effort luar biasa, ya. Makanya harus sering olahraga, ya. Salah satunya itu tuh nabung, terus memperdalam ilmu haji, ya. Terus kemudian apa lagi Pak Isa? Didawamkan riyadhah atau jogging. Jangan sampai di sana nyusahin yang lain, ya, nyusahin mutawifnya atau pembimbingnya. Nah, kita harus siap tuh. Ketika sehat badan, siapa tahu Pak Edi, halo, ini Pak Edi punya tabungan di muamalat, alhamdulillah, Pak Edi Sulam, salah ya. Ya kan, siapa tahu dapat hadiah. Nggak tahu kita. Makanya bahasan-bahasan kemarin tentang haji itu kan wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Itu semangat yang selalu saya ingin keluarkan. Jangan lihat sekecil apa yang kita lakukan. Jangan lihat kelemahan dan kekurangan yang kita punyai. Tapi kita lihat kebesaran Allah. Makanya yang diperbanyak Allahu akbar, Allahu akbar. Walaupun kita sekarang misalnya diponis penyakit termasuk DB, ya. DB itu DM. Diabetes itu kan salah satu syarat, harusnya nggak ada itu gitu, atau penyakit-penyakit yang lain. Kalaupun kita dicap seperti itu, usia kita juga sudah lumayan. Kalau misalnya Allah berkehendak, itu makanya zikir ini
harus bisa menembus batas kemanusiaan. Dalam arti harapan kita kepada Allah, mengingat kebesaran Allah, itu harus sampai ke dalam hati, terus kemudian diresapi dan dipraktekkan. Tidak hanya mulut mah Allahu Akbar, tapi sama Allah masih ragu. Nah, ini yang harus kita perbaiki. Nah, dan jangan sampai kemudian terbalik-balik. Makanya sekarang itu kemarin saya lihat, dengan keilmuan yang kita miliki, dengan pemahaman, dengan zikir yang kita lakukan, artinya kan orang zikir itu untuk memperoleh ketenangan, memperoleh dan memohon petunjuk. Al-huda, ihdinas siratal mustaqim. Apa bedanya ilmu sama petunjuk? Kalau ilmu, orang yang dapat petunjuk Kalau ilmu itu pengetahuan yang akan mengantarkan kepada hidayah dan petunjuk. Jadi salah satu wasilah.